Sambil menunggu co-host aku, Bapak Ismet, yang selalu muncul dengan senyumnya yang luar biasa. Hari ini keluar nggak senyumnya ya, kadang-kadang dia bilang sebentar saya sibuk. Sebentarnya sampai akhir. Oke. Ya, 1939 teman-teman, ayo diingatkan teman-teman yang lain, jangan pernah ketinggalan karena Pak Raymond ini eksklusif. Jadi sebenarnya aku udah minta udah lama, Pak Raymond, kamu kan megang klien yang cukup eksklusif ya, tidak semua orang bisa melayani teman-teman klien di Pondok Indah gitu. Terus tapi kesibukannya itu loh, nih bahkan ada yang nulis loh Pak Raymond. Pak Raymond tuh HP-nya waktu saya ikut trainingnya berdering tiap 10 menit, ditelepon banyak kliennya. Keren, bukan sama pinjol kan? Bisa aja Bros. Bisa aja. Apa? Di telepon sama orang rumah suruh angkat jemuran gitu. Iya. Jadi gitu loh. Asik kan di Property Talk sambil tiduran, sambil asik, tapi dengerin narasumber yang hits macam Pak Raymond gitu. Jadi teman-teman mengingatkan kita tuh nanti bakal naik semua recordnya ke YouTube, lagi pelan-pelan. Sudah ada 5 record yang naik ke YouTube. Aku belum ngasih tahu karena nanti jangan lupa subscribe. Gue udah mulai Nora ya, subscribe nggak Nora. Ini kita lagi subscribe, like, comment, and share. Oke, 40 ya, oke lah. Di 1940 kita mulai ya guys. In 1 minute. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Welcome back to Property Talk 34. Alhamdulillah ya Allah. Tapi sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua komunitas Property Talk yang sudah setia selama 34 kali yang kita mulai dari pandemi tahun lalu dan terus akan berjalan. Jadi Property Talk adalah the first learning property community dan kita akan grow with happiness. Yes, harus bahagia dan we have to achieve the goal. Nama di YouTube apa? Iya, Property Talk. Iya. Langsung ya terdisrupt. Oke. Tapi sebelum itu sambil menunggu teman-teman yang lain, aku pengen banget nanya kabar. Ya, yang udah sering banget ke Property Talk pasti tahu nih. Template-nya itu Rosa akan nanya kabar, apa kabar semuanya, dan jawabannya bahagia selama 3 kali. Nah, jadi teman-teman, Rosa akan mulai kalau semuanya sudah meng-unmute dan siap-siap menjawab bahagia 3 kali. Coba di-unmute. Ayo di-unmute dulu. Kita mau bahagia loh guys, kita mau bahagia, kita mau santai-santai di rumah atau mungkin lagi di jalan dan ditemani oleh Rose bersama narasumber yang hits dan yang menguasai Pondok Indah, Bapak Raymond yang sudah hadir. Kita belum kenali nih, karena biar teman-teman makin penasaran. Oke, ya. Sudah di-unmute, aku belum lihat nih mana unmute-nya. Aduh, baru sedikit yang meng-unmute. Ayo dong di-unmute, nanti nggak dimulai-mulai nih. Nanti aku baper. Kamu tahu aku suka baper. Oke, ya. Sudah lumayan, aku mau nanya. Apa kabar semuanya malam ini? Bahagia. Thank you so much. Oke, alhamdulillah. Sudah di-subscribe. Love you dah. Tetap ya. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Tanpa berpanjang lebar kali tinggi, aku mau kenalin teman kita di agent property yang sudah melalang buana. Kalau dibilang puluhan tahun, nanti dibilang dia tua banget. Aku bilang belasan tahun aja dia biar kelihatan masih muda. Karena dari sini tuh terang banget gitu loh. Terang banget antara rumahnya atau yang lain. Ih, saya mau orangnya. Kalau bercanda kelewatan. Oke, kita perkenalkan Bapak Raymond Gunawan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu guys. Halo aku semua. Mau kenalin. Ya. Ya, Bapak Raymond ini adalah Senior Associate Director dari Era Graha.
executive leader and founder powerful team dan diamond producer. Ini kalau udah jabatannya udah diamond, udah sampai director, kita udah tahu lah ya grosscomnya. Ih, gimana sih Pak Raymond? Aku jadi deg-degan loh berada di sebelah. Tapi well anyway Baswe, kita udah kasih tepuk tangan sama Pak Raymond. Sekarang kita kasih mic dan zoom-nya kepada Pak Raymond. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Ros atas waktunya. Salam sehat semua. Apa kabar ya teman-teman? Di sini saya akhirnya diundang jadi pembicara. Dulunya hanya mendengarkan di Property Talk. Apaan? Udah lama gue undang lo nya nggak mau. Ya, terima kasih sekali udah diundang. Di sini Bu Ros minta saya untuk ya karena saya sudah lama berkecimpung di agent properti ya, khususnya target area saya di Pondok Indah. Saya akan mencoba sesuai dengan judulnya undercover daerah elit Pondok Indah. Nah ini ya, apakah benar-benar elit? Ya. Oke, saya akan memberikan sedikit presentasi. Saya bisa share screen ya, Bu Ros ya? Boleh, silakan. Oke, Hendar, ya ampun, Pak Hendar. Pak Hendar ini masih ada logonya di belakang. Oke, Pak Hendar ini salah satu sponsor kita loh guys. Halo Pak Hendar. Iya Pak Hendar. Karena ada Pak Hendar, jadi kita kasih GoPay deh nanti 100.000. Oke. Ya, terima kasih Pak Hendar sudah hadir. Pak Raymond, lanjut. Maaf terpotong, soalnya ada yang sponsorin. Jadi kasih say hello dulu. Oke. Sebentar, presentasi udah keluar ya, Bu Ros, presentasinya? Oh, presentasinya bukan yang lain kan yang keluar dia. Oh. Ya, nanti bercandanya di grup kita aja, Bu. Siap. Oke. Ya, udah keluar ya ini ya. Soalnya laptop saya ada error nih dari kemarin. Keluar ya. Judulnya Undercover Market Pondok Indah kan? Oh iya, betul. Ya. Oke, baik. Saya langsung aja ya, Bu Ros. Ini sesuai dengan judulnya Undercover Market Pondok Indah. Jadi teman-teman juga di sini di Property Talk juga bisa mengetahui ya sebenarnya Pondok Indah itu seberapa luas sih, seberapa besar sih marketnya gitu loh. Dan juga apa aja sih yang mencakup daerah Pondok Indah ya. Saya akan mereview sedikit dari mengenai Pondok Indah sendiri ya. Oke. Pondok Indah itu mempunyai sejarah bahwa tadinya tuh di area sebentar. Di area ini adalah salah satu kebun karet ya waktu zaman Belanda. Jadi lokasinya tentu saja di Jakarta Selatan ya. Jadi tahun 70-an lah pada saat itu Pak Ciputra itu ini yang saya dengar ya, Pak Ciputra pada saat itu sedang membangun suatu area namanya Bintaro sebenarnya. Nah, pada saat membangun Bintaro, dia selalu melewati, kalau menuju Bintaro itu melewati area Pondok Pinang ya. Karena area Pondok Indah sendiri itu namanya sebenarnya kelurahannya Pondok Pinang. Jadi pada saat sering kali melewati daerah Pondok Pinang, beliau berpikir bahwa ini area sebenarnya area yang terbengkalai ini, yang istilahnya perkebunan karet yang dulunya berproduksi tapi ternyata sudah tidak berproduksi, dan ini sebenarnya kalau diolah, dibangun real estate, ini akan menjadi suatu tempat yang istilahnya diamond yang di dalam tanah yang belum keluar gitu loh, yang belum kelihatan. Jadi pada saat itu Pak Ciputra mempunyai kepikiran bahwa ini harusnya bisa dikembangkan ya. Nah, pada saat itu kan karena dia dulu di Jaya, salah satu karena dia kan salah satu arsitek di Jaya. Lalu dia nggak punya sumber dana, dan dia nggak punya orang-orang yang memang bisa support dia. Tapi pada saat
tahun 70-an itu ada salah satu konglomerat di Indonesia ya, Pak Lim Shulyong. Pada saat itu meminta Pak Ciputra untuk, saya ingin mengembangkan suatu real estate di Indonesia, di Jakarta khususnya. Jadi Pak Ciputra menyambut baik keinginan itu dan menawarkan daerah Pondok Pinang untuk dikembangkan. Nah, beliau sebenarnya tidak setuju waktu itu pengen mengembangkan daerah Sunter sebenarnya, karena Sunter lebih lebih di tengah kota. Nah, tapi Pak Ciputra berusaha meyakinkan Pak Om Lim, ya. Lalu beberapa kali diyakinkan, akhirnya beliau setuju dan beliau mengajak ya temannya Pak Pak Sweet Katmono, Pak Ibrahim Rishad, Pak Juhari Sutanto ya. Jadi untuk membuat suatu real estate development yang dinamakan Metropolitan Kencana ya. Jadi pada saat itu Pak Ciputra juga mengajak teman-temannya Pak Ismail Sofyan, Pak Budi Brasali dan Pak Waringin untuk gabung di dalam suatu grup di Metropolitan Development yang namanya menjadi Metropolitan Kencana. Jadi, pada saat pembangunan dimulai dari tahun 75-an ya sampai tahun 90-an sampai tahun 98 dan terjadi krisis ekonomi. Pada saat itu Pak Lim Shulyong ya, Om Lim itu melepas sahamnya karena beliau banyak sekali terkena krisis ekonomi di tahun 98. Jadi pada saat dilepas yaitu Pak Murdayapo, itu dan istrinya Bu Sri Hartati ini ya melihat ada kesempatan di situ dan beliau membeli saham dari Metropolitan Kencana yang di mana saat ini PT Metropolitan Kencana yang sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh Pak Murdayapo dan istrinya Bu Sri Hartati. Ya, oke. Nah di depan ini ya di gambar ini adalah salah satu peta Pondok Indah yang saya ambil dari Google Map. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat itu ada tulisan Pondok Indah Mall 2 ya dan Pondok Indah Padang Golf. Ini salah kok sudah tutup ya. Udah malam ya sudah tutup. Oke. Jadi saya pakai kursor kelihatan nggak? Sorry, balik lagi. Sebentar. Saya pakai kursor kelihatan nggak, Boros? Kursornya kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ya, kalau kita peta ini adalah peta Pondok Indah di mana di daerah utara ini sebenarnya kita aksesnya tuh dari area Kebayoran Lama atau bisa diakses dari Jalan Permata Hijau, Gandaria, dan masuk ke Jalan Arteri Pondok Indah. Dan kalau dari arah utara itu akan ketemu dulu Pondok Indah Mall 1 ya sebelah sisi kiri, dan sebelum Pondok Indah Mall 1 tuh ada Masjid Pondok Indah, ada Ranch Market. Nah, sisi kanan itu ada Pondok Indah Office Tower dan Pondok Indah Mall 3 yang sekarang nih. Nah, itu dari sisi utara. Nah, kalau dari sisi selatan itu sebenarnya aksesnya bisa dilalui dari balik lagi sebentar. Dari TB Simatupang. Ya, dari tol Jor 2 TB Simatupang. Jadi langsung exit tol langsung masuk ke Pondok Indah. Nah, Pondok Indah sendiri sebenarnya terdiri dari 5 sektor ya. Jadi yang sektor pertama, sebentar, balik lagi ke sini. Oke. Di sektor pertama. Kalau jadi agent Pondok Indah harus balik lagi ya. Jangan Bu, move on dong. Oke. Ya ini Pondok Indah itu ada 5 sektor. Ini sektor 1 ya. Sebenarnya dulu waktu dikembangkan Pondok Indah itu tidak ada namanya Jalan TB Simatupang itu. Jadi sebenarnya pintu masuk utama itu dari Pondok Indah Mall 1. Itu pintu masuknya. Karena pada saat itu daerah TB Simatupang itu masih penduduk ya, masih banyak penduduk dan area-area sawah dan lapangan-lapangan gitu loh. Jadi makanya dari itu pintu utama sebenarnya dari Pondok Indah Mall 1. Tapi seberjalannya waktu dibuatlah jalur pejalan yang Simatupang itu sampai akhirnya juga tahun kalau nggak salah tahun 90 berapa dibangun tol TB Simatupang gitu. Jadi
Pondok Indah jadi ada 2 akses. Nah, sektor 1 itu berada di sisi kiri bawah ini, sektor 1 ya. Jadi kalau kita akses dari TB Simatupang, nanti ketemu Wisma BCA yang di Hook yang gede. Nah, Wisma BCA itu di belakangnya itu semua sektor 1. Ya. Sektor 2 itu sisi kanannya. Nah, sektor 2 itu yang ada Swiss Bell Hotel. Nah, Swiss Bell Hotel, Rumah Sakit Pondok Indah, ya, ada McDonald, ada Burger King, dan Bank Mandiri, BCA, itu semuanya sektor 2. Nah, sektor 3 itu yang areanya paling prime, paling oke, paling bagus, itu dekat dengan Bukit Golf, ya, sektor 3. Nah, untuk sektor 4 sendiri, itu di sisi kirinya, yaitu yang di belakangnya Pondok Indah Mall 2, itu sektor 4, ya. Nah, sektor 5 ini paling terakhir ya, di mana lokasinya itu di belakang apartemen Pondok Indah Residen, ya. Nah, Pak siapa namanya? Ahmad Dhani itu tinggalnya di sektor 5, area Pinang, ya. Oke. Lanjut. Kalau dari tingkat keelitannya ada nggak Pak kelasnya itu? Ini ya belum jelas ini. Oh, ada. Sebenarnya yang paling oke itu yang paling prime itu sektor 3 ya, di area Kencana, ya. Itu yang berdekatan dengan Bukit Golf, gitu. Nanti saya jelasin, Bu. Ini ada beberapa lagi ya. Sebentar. Oke, sektor Pondok Indah. Nah, sektor 1 tadi yang di belakangnya BCA itu semua yang bukan berhubungan ya, yang namanya dengan kata-kata hijau, ya. Jadi gedung hijau, nama jalannya, Jalan Gedung Hijau, Jalan Niaga Hijau, Jalan Pondok Hijau, ya, di mana itu luasnya mulai dari kurang lebih dari 190 meter sampai 380 meter, ya. Lalu ada jalan main road-nya seperti Gedung Hijau Raya, Gedung Hijau 1, dan Niaga Hijau Raya, itu luasnya 500 sampai 1000 meter, bervariasi ya. Dan daerah Bukit Hijau. Nah, Bukit Hijau itu luasnya 350 sampai 1000. Nah, untuk area hijau sendiri sebenarnya itu cukup bagus untuk area seperti Bukit Hijau, karena kenapa? Areanya tuh banyak pepohonan yang besar-besar, dan asri, dan juga jalannya juga lebar. Nah, untuk cari yang kecil sebenarnya di bawah dari 250 itu bisa cari ke Gedung Hijau, Niaga Hijau, dan Pondok Hijau. Jadi kalau teman-teman punya customer ya yang mau cari di daerah Pondok Indah dengan luas 200, pasti areanya kalau nggak Gedung Hijau, Niaga Hijau, yang Pondok Hijau. Nggak mungkin saya mau minta luas 200 di area Bukit Hijau, ya nggak mungkin, pasti nggak ada gitu loh. Atau di Gedung Hijau Raya, pasti nggak ada. Karena pasti akan ke Gedung Hijau atau Niaga Hijau dan Pondok Hijau. Nah, sektor 2 itu yang nama jalannya berkaitan dengan nama duta, ya. Sekolah Duta, Duta Niaga, Duta Indah, ya, itu semua luasnya 400 sampai 900 meter, ya. Dan juga daerah Duta Permai, Duta Manduta, itu yang luasnya 300 sampai 500. Nah, memang variasi sekali untuk di Pondok Indah ya. Nah, untuk Duta sendiri itu dekat dengan fasilitas seperti Rumah Sakit Pondok Indah, terus niaga, area-area niaga ya, seperti Bank Mandiri, BCA, Bank Niaga, ya, Bank Maybank, bukan Bank DKI udah nggak ada ya, Bank Yobi. Nah, itu semuanya di area Duta, ya, semua pusat niaga, Rumah Sakit Pondok Indah, dan hotel semua ada di situ. Nah, oke, untuk sektor 3 itu area Kencana. Nah, ini area yang orang bilang lebih eksklusif, lebih prime. Kenapa? Ya, area ini terdiri dari nama jalannya dengan kata-kata Kencana, ya. Jadi ada jalan sekolah Kencana, jalan metro Kencana, itu luasnya 500 sampai 1500, itu ada di daerah sana. Dan juga area Kencana Indah dan Kencana Permai, itu areanya luasnya 300 sampai 500. Nah, area ini prime kenapa? Satu, karena area ini dekat dengan Bukit Golf. Jadi jadi lokasinya tuh kalau dari Pondok Indah Mall 1 itu setelah driving range, setelah golf Pondok Indah, nah itu dempet dia dengan area Bukit Golf. Nah, selain itu yang kedua, area ini rata-rata semua
semua areanya itu di portal. Jadi semacam kayak cluster. Jadi one gate system. Jadi keluar masuk semua satu pintu. Jadi ini kalau zaman dulu ya waktu bikin perumahan kan nggak kayak sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan cluster ini, cluster itu kan semua udah tertata. Tapi kan zaman dulu kan memang seperti komplek jadinya.